Kering sih. Bapak Ibu, saya mulai deh. Sebelumnya saya mau berpaling dulu karena selama ikut CGW saya diajarin tersusah untuk berpantun, ya. Ke Jakarta beramai-ramai, cakep. Sampai di kota hari sudah malam. Sebelum acara kita mulai, saya buka dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPD SD 148 Gresik, Bapak Zainul Arifin SPDMM, yang saya hormati rekan-rekan CGB, Bapak Putri Prasetyo, Ibu Siti Rohmadaniati dan Ibu Takus Mulyono, sekaligus Bapak Ibu Guru UPD SD 148 Gresik yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Rizky selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga sambutan, dan yang terakhir yaitu pembacaan doa. Baik, tidak lengkap rasanya jika kita memulai kegiatan pada hari ini tanpa berdoa. Demi melancarkan kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu semua dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berikutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Zainul Arifin SPDMM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anfa'ana kaja inna rabbana lahu jahud
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amin. Bapak Ibu guru, utamanya Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 dan Bapak Ibu yang lain juga termasuk calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan nanti angkatan ke-11 atau selanjutnya ya, Bapak Ibu guru yang lain tidak patah semangat, umpama kemarin tidak lulus, ikut lagi, daftar lagi. Sehingga di sini saya katakan calonnya guru penggerak. Nah, artinya besok kalau ada kesempatan supaya bisa mengikuti. Serta Bapak Ibu yang lain yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita hingga saat ini kita dalam suasana sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan pada kita semua hingga saat ini kita bisa mengikuti jejak dan langkahnya. Dan yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih atas kegiatan hari ini yang telah diselenggarakan oleh 3 calon guru penggerak secara berkolaborasi ya, yang telah melaksanakan kegiatan yang direncanakan nanti sampai berapa bulan? 7. Jadi ini sudah kegiatan yang ke-2. Berarti masih kurang 5 kegiatan lagi. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini tetap berjalan lancar, terus membawa hasil yang sangat baik. Hasil pada calon guru penggerak itu sendiri nanti bisa berubah menjadi betul-betul menjadi guru penggerak, bisa menggerakkan teman-temannya, bisa berinovasi, bisa sebagai teladan bagi teman-teman yang lain. Terus juga pengaruh pada siswa dengan metode cara mengajar, gaya mengajar, dan menggunakan teknik-teknik yang baru ya. Anak-anak semakin senang, anak-anak semakin ceria dan semakin termotivasi untuk belajar, sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh peningkatan, baik peningkatan prestasi gurunya maupun prestasi peserta didiknya, dan pada akhirnya nanti membawa dampak yang lebih besar lagi, yaitu bisa menggerakkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Bisa sebagai contoh, bisa sebagai primadona yang ada di UPT SD Negeri 148. Ini harapan kami. Dan pada akhirnya, ending terakhirnya adalah menggerakkan kapal besar, yaitu Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan mencapai suatu keberhasilan di dalam melaksanakan atau mempraktekkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka dan membawa perubahan besar, utamanya pada karakter, yaitu karakter Pancasila P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini harapan kami seperti itu. Jadi harapan kami ini nanti mudah-mudahan tidak hanya suatu impian ya. Tidak hanya suatu impian, tapi betul-betul kenyataan. 3 orang
calon guru penggerak ini nanti akan menjadi sponsor yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru oleh peserta yang lain. Dengan adanya 3 guru penggerak ini di UPT SD 148 ini, mudah-mudahan juga akan mendongkrak nilai rapot mutu yang selama ini masih belum maksimal. Ya kalau kita lihat, kita bandingkan dengan lembaga-lembaga lain mungkin sudah lebih baik. Tapi harapan kita masih tidak cukup di situ. Tetap kita pengennya yang lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi nanti. Bahkan harapan kami nanti juga akan disusul oleh Bapak Ibu guru yang lain. Tidak hanya Pak Putut, Bu Nia, dan Bu Rizky. Dan alhamdulillah 3 orang ini sebagai angkatan yang pertama di SD kita. Kalau secara nasional memang angkatan ke-9, tapi di UPT SD 148 ini baru angkatan yang pertama, termasuk pendongkrak awal, ya, pendongkrak awal yang telah berhasil bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil sampai final, sampai membawa predikat guru penggerak dan juga bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Insya Allah mungkin demikian sebagai kata pembuka dari saya. Nanti selanjutnya biar waktunya juga terkondisikan karena hari Jumat, bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Kurang lebihnya demikian dari saya. Barangkali ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Baiklah, kita tutup acara kegiatan pembukaan penerapan pengalaman budaya positif ini dengan doa yang akan disampaikan oleh guru. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hajat Bu Nia, Bu Pak Putut menjadi guru penggerak. Semoga lancar sampai iya, sampai nanti. Lalu Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfirli fi masyakina wa liman alamna warhamna wa akrimhum bi ri'wanikal azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal wahhabur rahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Baik Bapak Ibu hadirin semua, saya sekarang membawa acara, mohon izin undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja nih. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan di UPTSN 148 Gresik ini ada 3 CGP. Saya, Rizky, Pak Putut, dan Bunia. Kita bertiga di sini bukan berarti kita ini lebih mengungguli jenengan semua. Di sini kita sharing ya, saling menyampaikan ilmu yang kita ketahui dan harapannya bisa bermanfaat buat jenengan semua. Nah, kebetulan di modul 1.4 ini tentang budaya positif kita memang diminta untuk menyampaikan kegiatan tentang budaya positif. Nah, di sini kita berkolaborasi. Jadi nanti Pak Putri dulu yang menyampaikan materinya, kemudian saya dan terakhir Bunia. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya lebih baik berdiri dari tadi duduk ya. Bapak Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk mendukung kegiatan ini. Seperti yang disampaikan sama Bu Rizky, kita semuanya yang ada di depan Bapak Ibu 3 CGP tidak ada maksud menggurui Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan sharing. Di sini kita akan menyampaikan apa yang kita dapatkan selama kegiatan pendidikan guru penggerak, terutama kita berada di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Bu Diki bisa dilanjutkan selanjutnya. Oke, Bapak Ibu perlu diketahui ya, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di mana perubahan paradigma belajar itu nanti bisa dibilang akan membawa dampak yang sangat besar pada saat Bapak Ibu menerapkan kegiatan pembelajaran. Yang sebelumnya Bapak Ibu mungkin ya entah 1 atau 2 atau semuanya biasa menggunakan cara pembelajaran, metode pembelajaran yang contoh satu misal. Pagi anak-anak assalamualaikum, LKS-nya dibuka, sekarang waktunya halaman berapa? Itu contoh satu misalnya. Akan kita rubah pelan-pelan mindset itu, bahwasannya untuk merubah kita butuh semangat dan tekad yang kuat. Berikutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan kita sampaikan satu persatu bagaimana kita mengendalikan kontrol sebagai guru menghadapi sebuah permasalahan. Kita menemukan permasalahan bukan mencari permasalahan. Jadi Bapak Ibu nanti kedepannya bisa menemukan permasalahan yang ada. Kita bukan mencari, karena semestinya seyogyanya kita bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan peserta didik di dalam proses kegiatan pembelajaran. Berikutnya lagi disiplin dan nilai kebajikan. Dalam nilai kebajikan dan disiplin nantinya Bapak Ibu seperti kita coba jabarkan tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Karena itu Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukan sebelumnya, tapi dalam kesempatan hari ini saya, Bunia dan Bu Kiki akan menyampaikan lebih detail seperti apa disiplin dan nilai kebajikan itu. Berikutnya teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti berhubungan dengan segitiga restitusi. Seperti apa menstabilkan identitas, mengembalikan kepercayaan anak. Nanti ada satu persatu nanti dulu diunggah sama teman-teman. Keyakinan kelas tadi sudah saya sampaikan. Kebutuhan dasar manusia nanti ada 5, nanti disampaikan teman saya. Posisi kontrol guru nanti jadi penghukum atau pemantau dan lain-lain akan disampaikan juga. Segitiga restitusi nanti disampaikan satu persatu. Kebetulan saya ada di perubahan paradigma belajar, miskonsepsi teori kontrol, dan disiplin. Sudah itu aja akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lainnya. Monggo dilanjutkan Bu Kiki. Nih, perlu kita ketahui untuk Bapak Pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, filosofi Ki Hajar Dewantoro yang paling mengena, tujuan pendidikan yaitu menuntun, bukan menuntut ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu perlu ketahui, kita kodratnya menuntut. Jadi bukan menuntut anak untuk menjadi bisa,
Kita mungkin beranggapan setiap siswa dituntut untuk menjadi bisa. Dan perlu Bapak Ibu pahami semuanya, peserta didik ataupun siswa kadang itu mempunyai kebosanan atau kejenuhan apabila kita menyampaikan materi pembelajaran yang terlalu monoton. Tuntutan kita menjadi guru mendapatkan nilai yang sempurna, yang baik. Bukan itu yang kita harapkan sekarang. Kita menuntun menjadi peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu meliputi bakat, minat, karakter, dan keterampilan unik. Kodrat zaman beradaptasi dengan sesuai kondisi zaman. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, di kelas saya kebetulan sempat saya buat story WA. Ada satu anak perempuan, baik Pak. Anaknya setiap kali saya beri tugas dan saya coba maju ke depan, dianya kesulitan belajar. Setelah itu pada saat ada tugas saya tanya, kemarin malam belajar sama siapa? Belajar sendiri Pak Guru. Papa kemana? Papa nyeketel. Mama YouTuber, kakak manggung. Lah kamu ini mau jadi apa? Saya mau jadi seperti kakak, Pak. Udah kamu apa? Penyanyi. Ya itulah, dari situlah nanti kita bisa menemukan dan menuntun anak. Iya, karena perlu kita pahami bersama, angka dan nilai bukan penentu sebuah kesuksesan. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya kita ini. Berikutnya Bu Kiki. Oke, alhamdulillah. Peran guru. Yang pertama, fasilitator pembelajaran. Di mana fasilitator pembelajaran adalah mempermudah proses pembelajaran. Jangan membuat sulit apa yang sudah menjadi mudah. Jadi yang dimaksud dengan fasilitator pembelajaran adalah satu, kita sebagai guru memberikan kemudahan tentang materi-materi yang dianggap peserta didik itu susah. Kita berikan penjabaran, kita berikan kebebasan anak untuk berpikir dan berkarya. Kita coba menerapkan diferensiasi pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, bukan berpusat kepada guru, karena sumber dari segala ilmu kita menggali dari potensi anak. Berikutnya, memanusiakan hubungan, hafal nama siswa, non diskursi. Jadi dengan satu sama lain, semestinya kita bisa hafal satu persatu nama siswa. Insya Allah Bapak Ibu guru UPTS 108 sudah hafal satu persatu nama siswanya, ya. Yang penting bukan nama orang tuanya, ya nama siswanya, ini yang paling penting ini. Mengolah kelas, strategi ataupun proses pembelajaran. Di dalam strategi dan proses pembelajaran kita garis bawahi. Kadang itu strategi dan proses pembelajaran ini dianggap hal yang sangat simpel dan sepele. Tapi manakala kita sulit menerapkan strategi dan proses pembelajaran, dampaknya nanti akan berdampak kepada hasil yang diharapkan. Satu misal, kita mempunyai strategi pembelajaran yang mengikuti pola yang dahulu. Satu misal tadi sudah saya sampaikan di depan. Manakala itu kita rubah pelan-pelan, akan menjadi dampak yang baik. Ciri utama guru itu untuk disukai anak. Manakala bapak guru izin, itu anak-anak keberatan. Contoh, saya kurang lebih 3 hari ini berturut-turut karena itu ada kegiatan dan sudah saya dokumentasikan. Anak-anak, besok Pak Bulut ada kegiatan, kamu dijaga atau ditunggu sama Bu Ija. Mereka berebutan datang ke saya, ada dokumentasinya itu. Itu salah satu contoh bisa menerapkan mengolah kelas dengan baik sebelum kita masuk ke proses pembelajaran. Yang keempat, pemimpin pembelajaran menjadi teladan dan budaya positif. Ini yang kadang itu kita anggap sepele tapi sangat penting sekali. Alhamdulillah kemarin Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sudah menerapkan satu budaya positif. Kita menerapkan KTR dan itu sebagai satu bentuk prakarsa perubahan. Insya Allah di Senin kemarin kita melanjutkan untuk anti bullying dan bebas narkoba, ya itu tadi sudah disiapkan oleh KOSP. Berikutnya Bu Kiki. Oke, mengapa disebut budaya positif? Bapak Ibu pastinya tahu apa itu kegiatan budaya positif. Budaya positif karena aktivitas yang diharapkan muncul pada siswa bersumber dari nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh siswa, warga sekolah, keyakinan kelas. Jadi disampaikan di awal tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, di mana keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sangat penting. Satu misal, ini contoh yang paling simpel aja.
Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, tapi di sini paling nanti berpikir, oh, itu koyok dia sing tau tak lakoni. Keyakinan kelas, satu misal, Bapak Ibu ada di dalam sebuah kelas, kita buat keyakinan dan kesepakatan kelas. Anak-anak, kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, apa yang semestinya dilakukan? Ya, kita buat keyakinan dan kesepakatan kelas bagaimana membangkitkan motivasi anak agar anak tersebut mau dengan senang hati dan ceria mengerjakan tugas, menerima pembelajaran. Karena inti pertama dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas harus ada dengan suasana yang ceria. Berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada beberapa pernyataan terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkepentingan global. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Tadi sudah kita sampaikan, berdiferensiasi itu maksudnya kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana semuanya kita guru hanya sebagai pematik untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berproses semuanya kepada siswa. Satu misal kegiatan berdiferensiasi, ini saya kasih contoh simpel saja di kelas 3. Kalau yang kelas lainnya saya belum paham. Kelas 3 kebetulan sekarang masuk di tema 3 tentang satuan ukur bagian. Tadi saya sama Pak Dono sempat ngobrol-ngobrol, jadi setiap istirahat saya sama Pak Dono ngobrol-ngobrol di belakang. Tadi ada yang bisa nyanyi yang kilometer, hektometer. Iya, yo. Anak-anak dari situ sudah bisa menghafalkan satuan panjang. Padahal hal yang sepele. Jadi semuanya kita kembalikan lagi ke siswa. Seperti apa cara menghafal yang betul untuk satuan panjang. Mungkin kalau kita hitung satu persatu, seperti apa kita menghafalkan kilometer, hektometer, terlalu ribet. Kita kembalikan lagi ke siswa, bagaimana kita cari cara yang cepat untuk siswa itu menghafalkan satuan panjang. Kita gali informasi dari siswa. Oh, siswa ini senang bernyanyi. Kita cari metode apa yang bisa menghafalkan satuan panjang agar siswa bisa menghafalkan dengan cepat. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila sudah kita sampaikan: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Berikutnya, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan yang sangat simpel. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu ya, saya beri secari kertas. Bapak Ibu nanti menuliskan sebuah bisa dituliskan. Bapak Ibu menulis sesuatu yang sangat berharga, ya dituliskan di sini. Tuliskan Bapak Ibu. Bunia minta tolong ya dibagikan ya, ini Bumil yang paling semangat di CGP Angkatan 9. Satu Kabupaten Gresik, ada 2, semuanya dari Direjo. Yang satunya Bu Vena, yang satunya lagi Bunia. Mereka semuanya sangat semangat. Teman-teman sangat iri melihat antusiasme dan semangat dari Bumil dari Direjo ini. Bapak Ibu silakan tuliskan sesuatu yang sangat berharga di kertas tersebut ya. Jadi Bapak Ibu dituliskan apa yang menurut Bapak Ibu berharga. Bapak Ibu tuliskan di secari kertas tersebut. Kita beri waktu 1 menit dari sekarang. 1 menit dari sekarang. Yang paling berharga menurut Bapak Ibu itu apa? Oke. Bebas, bisa barang, bisa apapun juga. Tidak ada hubungannya dengan pendidikan juga bisa. Bebas. Silakan, pacar, suami, istri silakan bebas, harta silakan bebas, silakan. Yang ada di pemikiran Bapak Ibu apa yang paling berharga Bapak Ibu tuliskan di situ. Yo, benar Gigi. Ya, okay. Betul, mata wanita. Bagi saya semuanya berharga. Oke, monggo sudah? Sudah, Bapak Ibu silakan lipat. Ya, Bapak Ibu silakan lipat. Ya, dan genggam di tangan. Saya minta 2 orang bisa maju ke depan.
Ya, saya minta dengan sangat Ibu Linda Retnowati, ya, bisa bantu saya ya, karena itu sudah digenggam. Oke, sudah digenggam, bisa maju ke depan Bu Linda. Oke, Ibu Linda bisa maju ke depan. Ibu Linda maju ke depan dan saya minta tolong siapa ya ini ya? Cewek aja ini. Lanang lah. Bu Irma. Bu Irma. Ya, lanang. Bu Irma yang lalu depan. Gak pakai kertas, gak apa-apa. Oke, habis. Gak pakai ditulis untuk Bu Linda sudah nulis, Bu Irma nggak usah nulis ya. Di sini sesuai petunjuk ya. Coba Bu Irma membujuk sekuat tenaga dengan cara dirayu ataupun dimarahi biar genggamannya Bu Linda ini bisa terbuka. Apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga di Bu Linda bisa terbuka, kira-kira bisa. Mulai dari sekarang, contoh semisal ya, ini kertas yang dipegang Bu Linda. Bu Irma minta tolong biar tangannya Bu Linda ini terbuka. Kira-kira bisa nggak, Bu Irma? Oke, iya. Jadi, oke. Yang pastinya, ini contoh ya, Bu Linda ini sudah menuliskan sesuatu yang paling berharga dalam genggaman tangan. Ya. Bu Irma dengan cara apapun merayu, membujuk ataupun memaksa biar Bu Linda ini bisa membuka kepala tangannya. Ya, biar bisa memberikan. Oke, mulai, yuk. Ayo, ini. Kalau nggak mau memberikan berarti ada apa-apa. Iya, oke, siap. Ayo. Berat. Ada ke depan sedikit. Masih gak ngetok nanomi kok. Oke. Ayo. Berat. Boleh Kak aku? Iya, nggak boleh. Terus sudah. Apa ya? Bagaimanapun caranya biar bisa terbuka. Ancam aja. Iya. Ayo, gelut. Ya, terserah gimana caranya. Iya, ya, karena sesuatu yang dianggap berharga sama Bu Linda tidak akan dilepaskan, tetap digenggam terus. Gimana caranya Bu Irma bisa membuka kepala tangan dari Bu Linda? Oke? Itu bareng-bareng 5. Iya, kasih uang barangkali mau kasih uang. Traktir. Oke. Mie, biasanya sudah kalau mie ya. Mie. Oh, tidak tergantikan. Oke. Apa kasih mie gak gelap biasanya apa? Paketan. Gak butuh iku paketannya ke. Iki nek sing buka Bu Irma gak gelem ketokan. Apa iki nek ayah sini. Ayah yoga. Oke, sudah? Gak berhasil buka? Sekarang Bu Linda dibuka sendiri. Apa yang ada di tangan Bu Linda? Iya, dibacakan. Ya yang Ardi. Yang penting kan ya? Iya, paling berharga. Yang paling berharga yang saya tulis di sini yaitu keluarga. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Bu Linda, Bu Irma, terima kasih sudah membantu kegiatan ini. Jadi apa yang terjadi manakala sesuatu yang dianggap berharga di kepala tangan dengan cara apapun tidak bisa dibuka? Seperti halnya siswa. Iya, contoh siswa. Kalau kita tidak bisa mengeksplor siswa seperti apapun juga tidak akan bisa berhasil. Coba tadi contohnya lain. Contohnya itu mungkin tanpa ngomong saya ketik sudah bisa dilepaskan nanti. Oke, berikutnya. Bisa dilepas. Tambah. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ini tadi yang terjadi. Ilusi guru mengontrol murid. Iya. Kita ketahui bahwasanya guru selangkah lebih menang daripada murid. Apapun yang dikatakan guru pasti akan diikuti murid dengan catatan itu masih dalam koridor suatu pembelajaran. Jadi murid merupakan mesin fotokopi yang sangat cepat apabila guru memberikan contoh. Karena satu perintah lebih bermanfaat daripada 1000 contoh. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini, apabila kita mengetahui dan menemukan sebuah permasalahan, jangan sekali-sekali kita langsung menghardik dan menghakimi siswa. Bagaimana siswa itu jangan terlalu dipojokkan, jangan terlalu ditekankan.
Nanti akan dijabarkan sama rekan-rekan GGP saya tentang segitiga restitusi. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tapi tidak semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena itu tanpa dipaksa ya juga bisa diberikan. Berikutnya, jangan kasih contoh itu, masalah nanti. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada dua bagian. Yang pertama di kolom pertama stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita semuanya. Teori kontrolnya realitas dan kebutuhan kita yang berbeda. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu perlu kita ketahui tentang realita yang ada atau kebutuhan siswa yang ada. Kadang itu tuh berbeda dengan yang kebutuhan guru. Kita lanjutkan, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap aspek itu mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Tidak semua siswa itu sama dengan yang kita inginkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kesimpulannya tidak semuanya bisa dikontrol. Hanya Anda yang bisa memiliki kontrol diri. Kecuali, ya saya lanjutkan, saya bisa mengontrol orang lain. Emang iya kan gitu ya. Tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Dilanjutkan lagi bukti ini. Untuk yang terakhir, disiplin. Disiplin kata yang di kamus-kamus berasal dari bahasa Latin disiplinnya yang artinya belajar. Jadi proses disiplin ada proses pembelajaran untuk hal yang baik. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata lain secara tidak langsung. Disiplin adalah belajar. Jangan sekali-sekali menyampaikan kita harus disiplin kalau tanpa kita belajar. Ingat, perubahan sekecil apapun akan membawa manfaat yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Tetap semangat terus belajar untuk menuju yang lebih baik. Sekian dari saya untuk Dwi Prastianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk berikutnya dilanjutkan rekan saya Bu Rizky. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan kembali, nama saya Mika Rizky Mulyono, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik. Hari ini mau berkolaborasi dengan Bunia dan Pak Putut menjelaskan modul 1.4 tentang budaya positif. Tadi Pak Putut menyampaikannya dari disiplin ya. Secara tidak langsung Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin itu sebagai kontrol diri. Belajar mengontrol diri untuk mendapatkan apa yang dicapai, untuk mendapatkan tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata nilai-nilai kebajikan itu yang terlintas di pikiran jenengan itu apa? Hal-hal positif. Hal-hal yang positif, benar. Jadi nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan diri untuk mencapai tujuan mulia. Dan nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja?
Ayah, dana apa saja? Gotong royong, beriman dan bertakwa. Apalagi berakhlak mulia, benar kritis, mandiri, berkebinekaan. Sudah 6 ya? Nah, sudah 6. Nah. Oke, nah ini. Jadi nilai kebajikan universal itu banyak, Bapak Ibu. Tidak hanya profil belajar Pancasila. Cuma yang sekarang ini kita gaungkan adalah tentang profil belajar Pancasila. Sudah kita sampaikan tadi 6 dimensinya. Nah, selain profil belajar Pancasila itu ada IB Primary Years Program. Ini kurikulum internasional yang ada di pendidikan dasar yang biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah tertentu. Nah, di dalamnya apa saja nilai kebajikannya? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga 9 pilar karakter. Nah, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, dan santun. Intinya nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Nilai kebajikan ini ada di dalam disiplin atau disiplin positif. Tujuan disiplin positif itu untuk menciptakan murid-murid yang berkarakter yang baik, murid-murid yang santun, yang sopan, yang mempunyai tanggung jawab, dan yang tentunya sebagai pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ada di Indonesia. Selanjutnya Pak Putu. Nah, di slide sebelumnya tadi kita sudah sempat menyinggung nilai kebajikan itu akan memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti motivasi apa gitu Bapak Ibu? Dari dalam diri, bukan motivasi dari luar. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 bagian. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebagai contoh, ngapunten ini. Jenengan semua datang ke sini ya, ikuti kegiatan yang kita adakan. Ada kalanya jenengan ini ke sini tujuannya atau alasannya mengikuti kegiatan ini itu apa? Apakah karena sudah diperintahkan sama Pak Janul? Pak Janul sudah WA di grup, besok ada kegiatan CGP, otomatis kita mau tidak mau harus ikut. Nah, kalau seperti itu berarti itu masuknya di poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak ditegur sama Pak Jainul, supaya tidak ditegur sama Bapak Kepala Sekolah kita mengikuti kegiatan ini. Tapi coba poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, ternyata aku dengar kalau kita ikut kegiatan ini nanti ketika selesai acara dikasih fee sama Pak Putut. Bener. Nah, Gak mungkin. Kalau alasannya itu kan Fakta. kalau ya ini ada yang menunggu seperti itu lah. Kalau dasarnya mengikuti kegiatan ini karena supaya setelah selesai acara dikasih fee sama Pak Putut, berarti masuknya yang poin kedua. Lah, poin 1 dan poin kedua ini motivasinya namanya motivasi eksternal dari luar. Jadi bukan karena keinginannya sendiri. Nah, bagaimana dengan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan? Mereka inginkan ini maksudnya yang sesuai dengan jenengan inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alasannya mengikuti kegiatan ini karena merasa oh ini itu ilmunya bermanfaat. Saya ingin belajar ilmu yang baru. Saya ingin menjadi seorang pembelajar yang sepanjang hayat, yang bisa memberikan teladan ke siswa-siswa saya di kemudian hari. Kalau dasarnya sudah seperti itu, nah berarti masuknya sudah ke motivasi internal atau motivasi intrinsik tanpa ada dorongan dari luar. Jadi meskipun nanti setelah mengikuti kegiatan ini entah dikasih fee atau tidak sama Pak Putu, tetap berangkat, tetap ikut. Beda lagi kalau nuduh, aku ikut tapi harus dikasih hadiah dulu. Nah, kalau seperti itu jadi maksudnya ke motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru di kelas itu paling tidak sebaiknya kita itu bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid-murid kita. Jadi supaya anak-anak itu betah di kelas, suka belajar. Nah, itu ada
adalah tugas kita dan memang tidak mudah, tapi insya Allah kalau kita mau belajar terus, kita bisa menunjukkan motivasi intrinsik pada diri anak. Selanjutnya, nah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi, masih ada kaitannya dengan disiplin positif juga mengenai teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, ketika jenengan memperhatikan tabel di depan ini, ada tidak kata-kata yang baru saja jenengan tahu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Restitusi, nah saya juga baru tahu. Saya juga baru tahu Bapak Ibu di modul 1.4 ini tentang restitusi. Nah, di sini saya akan mengupas sedikit tentang restitusi, tapi nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi pada segitiga restitusi. Kita bahas dari mulai tentang hukuman ya. Hukuman di situ kolomnya sudah memberikan identitas gagal. Paling bawah sendiri sudah bertulisan negatif. Artinya hukuman itu memberikan dampak yang negatif, dampak yang tidak baik. Hukuman itu biasanya ada dua macam. Kalau tidak hukuman fisik, ya hukuman verbal. Kalau hukuman verbal kita lebih ketika ada anak yang melanggar langsung kita marahi. Kita menggunakan nadanya bukan do rendah, sudah nadanya do tinggi. Bahasanya sudah menghardik. Nah, mungkin Bapak Ibu guru di sini ketika dulu zamannya masih sekolah pernah ada dapat hukuman? Nah, monggo. Pak Tio, hukumannya dulu. Kok aku contohnya? Aku meneng. Gitu. Gimana Pak Tio ceritanya dulu ketika sekolah? Apa? Ke depan. SD ya? Iya, Pak Tio. Bercerita ya, Bapak Ibu ini sudah bercerita. Ya, ayo Pak Tio. Maju ke depan. Ceritakan. Ayo Tio lagi. Tangan tahun ini. Aneh. Oke. Sebentar, Bu Siti. Tes. Gimana? Pengalaman saya dulu waktu SD pernah dihukum ketika upacara datang terlambat. Oh iya, terus hukumannya? Hukumannya berdiri di depan teman-temannya, depan peserta. Gimana? Berdiri tak ya? Ya berdiri di depan teman-temannya mulai upacara berjalan sampai selesai. Itu rasanya menguanuk banget. Apalagi saya di Tenaru kan warga baru waktu itu. Tadi saya sempat juga sebagai bahan bully-bullyan. Oh, astagfirullah. Tapi berhubung saya taat ya. Mental aja. Oh iya, mental. Ya, selanjutnya apa Bu Siti? Mental. Itu belum saya tahu. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya selaku guru kelas 5 akan memberikan pengalaman sedikit ketika kami duduk di bangku SMA. Yang pertama, waktu pembelajaran matematika, gurunya namanya Pak Miftah, ganteng banget. Ganteng banget Pak Miftah itu. Ketika diterangkan, ya semuanya harus memperhatikan. Setelah diterangkan, diberikan contoh, itu tidak diberikan lembaran, harus maju di papan tulis. Setiap hari seperti itu. Yang kedua, ketika waktu ulangan, ya, ketika waktu ulangan mendapatkan skor di bawah 60, itu membayar 100 rupiah. Waktu itu saya sakunya hanya 300. Itu kalau ulangan. Yes. Yang kedua, waktu contoh hari ini tanggal berapa? 20. Berarti ketika diterangkan maju ke depan absen 20. 20. Terus yang kedua berarti enggak, kelipatan. Berarti nanti kan 20 berarti 2. Kelipatannya 2. Oh 2, oh ada 2. Oh, kelipatannya 2. Yang bisa, yang perempuan berdiri sebelah sana. Yang laki-lakinya tidak bisa berdiri sebelah sini. Yes.
Kalau bisa silakan mengerjakan langsung di papan tulis. Nah di bawah papan tulis kan ada bangku. Setelah itu terakhir waktu mau habis tidak ada yang bisa, langsung hukumannya 1. Gitu. Beneran ya SMA? Semuanya berdiri, laki perempuan menghadap ke papan tulis. Oh, naik terus bangkunya. di bangku. Dihitung sama Pak Miftah. 1, 2, 3, 1. Ada yang tidak sama harus sama. Seperti itu terus. Jadi majunya itu sesuai dengan tanggal hari itu. Kan beneran. Apalagi kalau mempunyai pacar. Kalau mempunyai pacar ya apa caranya besok tanggal harus bisa. Maksudnya gimana tanggal 30? Tanggal 30 berarti nanti ke nomor absen 3, 13, 30, 33, 43. Lah saya waktu itu satu kelasnya 49. Oh, banyak ya. Itu. Dan seterusnya. Terus kalau Pak Miftahnya capek, hukumannya nyapu. Kan lantai 3 saya di YBM itu, saya YBM. Nah iya YBM. Nanti nyapu kalau nggak capek nyapu kan 3. Terus atau ini di depan ini kan ada bendera. Lah sebelah barat tuh STM. Hormat gini. Nanti ya seperti itu. Nanti siang nggak siang mas, semalamnya harus belajar. Itulah kenangan yang terindah tapi membawa sampai sekarang dengan Pak Miftah. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Nah, Bapak Ibu, secara tidak langsung hukuman itu membekas loh ya. Teringat kan sampai sekarang. Nah, berarti hukuman itu artinya Gak pernah dihukum. oh, Bukan hukuman saja yang membekas. Ya. itu nanti. Bu Rizky dulu pernah dihukum gak? Oh benar. Sama Pak Dia. Kita lanjutkan saja ya. Izin dah. Hanya. Nah, Bapak Ibu, jadi paling tidak kita sebagai guru jangan sampai menerapkan yang namanya hukuman. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi dibenci sama siswa kita dan supaya siswa-siswa kita itu tidak merasa membenci tentang aturan, gak suka sama aturan supaya menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dilihat di tabel sampingnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Kita bahas yang konsekuensi. Konsekuensi itu kesepakatan, ya, kesepakatan antara guru dan siswanya. Nah, konsekuensi ini sudah memberikan dampak yang positif, tapi juga ada memberikan dampak ketidaknyamanan juga kepada siswanya, tapi itu hanya dalam jangka waktu yang pendek, sementara. Misalkan kalau yang tadi tidak bisa tidak bisa mengerjakan soal matematika seperti Bu Siti tadi, mungkin konsekuensinya bisa yang lainnya, bukan malah berdiri atau melompati bangku dihitung berkali-kali botol. Ada kesepakatan yang bisa didiskusikan dengan siswa kita. Jadi meskipun siswa kita itu nanti akan melakukan konsekuensi yang mereka lakukan atas pelanggaran yang sudah dilakukan, tapi mereka itu merasa oh ya karena memang aku sudah melanggar. Jadi bukan istilah nggak grundel. Meskipun capek, meskipun tidak suka, tapi itu hanya sementara karena di awal sudah dibuat kesepakatan. Beda lagi dengan restitusi. Secara garis besarnya restitusi itu sebuah pilihan. Kita sebagai guru menawarkan, membantu siswa membuat pilihannya. Ada siswa yang melanggar, kita tindak dengan restitusi. Restitusi ini sebuah penanganan untuk siswa-siswa yang bermasalah, tapi dalam hal yang positif. Kita memberikan atau mengajak anak-anak itu ke arah yang lebih baik. Ngomongnya ketika ada anak yang berbuat salah sudah bukan nada tinggi, ya, tapi sudah yang kalem. Jadi gimana caranya kita bisa berbicara yang enak kepada anak tersebut, memberikan solusi. Jadi anak melanggar aturan tetap akan melakukan konsekuensinya, tapi kita tahu alasan kenapa anak itu berbuat seperti itu. Misalkan seperti kejadian di sekolah kita, ada anak mengambil uang, alasannya apa? Oh, karena uangnya dikasih sama neneknya cuma 2.000. Padahal kenyataannya dia itu kalau jajan nggak bisa nih cuma 2.000, harus lebih dari 2.000. Makanya akhirnya dia ngambil uang temannya. Nah, kalau kita tidak melakukan restitusi, kita nggak akan tahu alasannya anak itu seperti apa. Mungkin secara tidak langsung kita ini sudah melakukan restitusi,
Tapi waktu itu kita belum tahu kalau itu namanya restitusi. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Di situ ada pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin biasanya kalau kita di kelas tahunya kan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini satu tingkat lebih tinggi dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita masukkan nilai-nilai kebajikan, akhirnya dia menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, secara garis besar dalam melakukan atau membuat keyakinan kelas ada 3, Bapak Ibu. Berdiskusi tentang peraturan atau kesepakatan kelas, yang kedua menyusun peraturan menjadi keyakinan kelas, dan yang ketiga menempelkan keyakinan di ruang kelas kita. Nah, kalau dirinci membuat keyakinan kelas itu seperti ini. Yang pertama, mencatat semua masukan para murid. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu semua murid boleh berpendapat. Kita sebagai bapak ibu guru boleh membagikan post-it setiap anak. Nah, setiap anak itu menuliskan pendapatnya. Bagaimana ya di kelas itu supaya aku bisa lebih nyaman. Oh, aku nggak suka Bu karena aku nggak suka di kelas apabila ada yang ramai. Nggak apa-apa, itu kan namanya pendapatnya anak nih. Kita tampung semuanya, kita tempel nanti di depan. Jadi misalkan satu kelas ada 30 anak, nanti kita punya tempelan 30 di depan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, dari tempelan-tempelan itu nantinya kata-kata yang dibuat atau kalimat yang dibuat sama anak-anak kita akan kita rubah menjadi kalimat yang positif. Misalkan ada anak yang nggak suka kalau teman-temannya itu berlarian, nggak boleh berlari-lari dalam kelas. Nah, kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif, berjalan di dalam kelas. Salah satu ciri keyakinan kelas itu kalimatnya atau pernyataannya adalah positif. Jadi bukan pernyataan negatif. Seperti itu. Yang ketiga, mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Bapak Ibu, kita melakukan keyakinan kelas ini komunikasinya dengan siswa tidak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena supaya anak-anak itu betah di kelas itu dan yang mereka inginkan itu tersampaikan. Kalau sudah seperti itu, kelasnya jadi lebih kondusif tanpa kita harus melakukan effort yang lebih tanpa memaksa. Misalkan berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, di sini itu termasuk dalam keyakinan untuk saling menghormati. Nilainya yaitu nilai hormat, nilai kebajikan, nilainya dihormati. Ketika kita melakukan keyakinan kelas, kita jelaskan ke anak-anak saling menghormati. Apa yang dimaksud dengan saling menghormati? Kalau di kelas keyakinan kita tentang saling menghormati itu apa saja? Berjalan di kelas gak boleh lari-lari. Ketika ada guru menjelaskan, didengarkan. Kita sampaikan antara guru dan siswa ada komunikasinya. Selanjutnya, nah ini semuanya Pak. Ini salah satu contoh yang sempat saya lakukan ya tentang keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu boleh menuliskan pendapatnya, dikasih kertas warna-warni, nanti tempel. Nah, setelah ditempel kita baca satu-satu, nanti kan pasti ada yang sama kan. Nah, yang sama kita leburkan. Nah, dari itu nanti kita rubah kalimatnya jadi kalimat yang positif. Kemudian kita jelaskan tentang nilai-nilai yang ada di situ dan diharapkan anak-anak yang ada di situ sepakat dan mau melakukannya. Next. Nah, ini tadi meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi setiap yang kita tuliskan di papan tentang keyakinan kelas harus kita selalu sampaikan. Setuju enggak kalau kayak gini? Kalian mau enggak kalau seperti ini? Nah, jadi terus disampaikan. Oke, next. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelasnya Dunia ya. Dibuat seperti ini, melaksanakan piket, masuk ke dalam kelas setelah berbunyi. Nah, di bawahnya ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini pun bukan Dunia yang membuat, bukan gurunya yang membuat, tapi siswanya juga saling berkomunikasi antara guru dan siswa. Jadi supaya anak tahu, oh kalau bel sudah bel berarti harus masuk kelas. Kalau misalnya nggak masuk kelas, konsekuensinya di sini tinggal di dalam kelas selama waktu yang dilanggar. Misalkan ketika bel jam 7 tet
10 menit jalan-jalan di luar kelas, gak masuk-masuk kelas. Nah selama 10 menit itu ketika istirahat dia harus di dalam kelas. Nah itu konsekuensi, dan konsekuensinya ini relevan ya dengan apa yang dilanggar. Selanjutnya, nah ini tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Bapak Ibu, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar gitu. Nah, apa saja itu? Monggo. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau bertahan hidup itu kita butuh yang namanya makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau untuk kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang, apa? Nah ini ada rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau untuk yang penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Sedangkan untuk kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian untuk kebutuhan dasar kesenangan yaitu bermain, humor, tertawa, bersenang-senang, antusiasme. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini jadi background anak melakukan pelanggaran. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika anak melakukan pencurian di kelas lain, ketika ditanya melalui sekedar institusi, dia mengakunya uang sakunya kurang. Nah, berarti ini masuk kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Seseorang melakukan pelanggaran karena dia gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau mereka gagal memenuhi apa yang dia inginkan, pasti kedepannya dia akan melakukan sebuah pelanggaran. Seperti itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nia. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua rekan saya, Pak Putu dan Bu Rizky, yang sudah menyampaikan materi sebelumnya, yaitu tentang teori kontrol dan 5 kebutuhan dasar, kemudian keyakinan kelas. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi, di sini supaya tidak tegang ya dari tadi, kita ice breaking dulu. Bagi yang sudah tahu mungkin Bu Farida sama Bu Nur, nggak apa-apa, bisa mengikuti saja. Nanti silakan slide-nya langsung di next gitu ya Pak ya. Siap ya Bapak Ibu? Sebutkan warna di bawah ini. Hijau. Ya. Yang ngomong kuning nggak ditungguin berarti. Lanjut. Rupanya konsentrasi masih bagus, full ya. Baik, terima kasih. Nah, ke slide yang tadi Pak. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Rizky sudah menyampaikan keyakinan kelas. Jadi antara materi yang disampaikan oleh Pak Putu tadi, kemudian yang disampaikan Bu Rizky, ini berhubungan dengan materi kita yang ketiga, yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Tapi sebelum saya jelaskan 5 posisi kontrol nanti seperti apa, Bapak Ibu tolong diamati. Di sini nanti saya sajikan 5 video ya. Nanti jenengan amati apa perbedaan antara video 1 dengan sampai video kelima. Monggo. Yang sebelumnya.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu tadi sebagai penghukum, ya. Berikutnya yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Sekarang kita ke posisi ketiga. Sebelahnya. Posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jelas paling mulai. Naren. Selanjutnya yang keempat. Posisi pemantau. Siap. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Slide selanjutnya. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu tadi sudah mengamati 5 video, ya. Nah sekarang kira-kira dari video sebagai penghukum tadi bagaimana Bapak Ibu? Yang bisa Bapak Ibu ambil, oh bedanya kalau penghukum seperti ini, kalau membuat merasa bersalah seperti ini. Pak Tio? Ya Pak Tio? Maju. Iya, maju. Maju boleh, boleh, boleh. Mau Naren Dari yang video 1 tadi, Ya. yang untuk tipikal guru penghukum, kalau dilihat dari video yang pertama tadi ya, untuk gurunya terlalu ini ya, kalau saya bilang terlalu jahat. Terlalu jahat, oke. Jahat. Terus apa lagi? Kalau terlalu jahat itu dan siswa tadi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Kalau dilihat dengan model guru seperti itu menjadikan siswa trauma ataupun minder nanti pada nantinya. Ya, yang penting itu tadi. Ya. PSKS. Ya. Untuk yang video kedua, Pembuat merasa bersalah. merasa bersalah. Nah, memang itu tadi kalau dilihat di videonya itu penanganan terhadap siswa yang terlambat tadi sangat lembut sekali. Tapi kalau digunakan di era zaman sekarang, itu malah membuat siswa menjadi menyepelekan. Seperti itu. Jadi, kayak Bang Rasina ini paling ini dok lah. Seperti itu. Itu kalau jadikan strategi sekarang, saya rasa tidak ini apa? Cocok. Tidak relevan. Tuh. Untuk yang video ketiga, teman ya. Nah itu saya rasa ini yang paling cocok digunakan strategi pendekatan ke siswa zaman sekarang.
karena itu menjadikan siswa lebih kooperatif. Jadi kita dipaksa untuk masuk ke dunianya siswa. Jadi seperti itu. Jadi kadang kalau kita sudah masuk ke dunia mereka akan lebih mungkin satu merasa bisa curhat seperti itu tanpa ada yang ditutupi. Nah itu untuk yang ketiga. Untuk yang video keempat, pemantau. Model pemantau ini penanganannya ke siswa ini tipikal yang serius tapi santai. Nah ini perannya tegas, disiplin dan menjadikan siswa mengetahui tanggung jawabnya. Lalu yang video kelima, manajer ini mengedepankan kesalahan dikembalikan kepada siswa sendiri supaya siswa tersebut juga menemukan solusi yang paling baik untuk dirinya sendiri, seperti itu, Bu. Ya itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan untuk dari teman saya, Pak Yoga tadi saya lihat juga nulis itu. Terima kasih Pak Tio, luar biasa. Ini saja tidak apa-apa. Pak Yoga mau berpendapat? Ya, bukan tadi bilang. Aku bagi ngomong tapi isi. Sedikit saja. Ini di dalam muridnya isi. Pak Yoga itu tadi sudah manajer produser. Nah, produser. Baik ya, terima kasih atas pendapatnya Pak Tio. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ciri-cirinya tadi sudah betul. Gurunya dari raut mukanya sudah jahat, ya kan? Dari nada suaranya sudah berapa oktav Bu Rizky tadi? 7 oktav katanya. Nada suaranya tinggi. Kemudian disertai dengan hukuman, baik itu secara verbal maupun fisik. Tadi disebutkan dasar kamu tidak berubah dan sebagainya. Itu sudah menjat siswa supaya nanti karakternya akan seperti itu dan berulang-ulang. Nah justru tadi itu akan menimbulkan rasa trauma. Betul tadi apa yang dikatakan Pak Tio. Siswa akan lebih cenderung membenci ya, membenci terhadap orang tersebut dan juga aturannya. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Lembut memang suaranya tadi ya, gurunya. Tetapi di sini anak merasa salah atau rendah diri. Apalagi tadi disebutkan, kalau kamu seperti ini terus nanti bisa-bisa ibu guru jantungan. Berarti nanti kalau gurunya jantungan sakit, yang merasa paling bersalah adalah siswanya. Nah ini juga tidak baik ternyata. Posisi yang ketiga sebagai teman. Nah tadi menurut Pak Tio relevan ya yang sekarang ya. Kalau sebagai teman itu bisa membuat anak nyaman, membuat anak itu bisa mengutarakan isi hatinya seperti itu. Tetapi Pak Tio di sini, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, dampaknya adalah anak-anak tersebut justru akan semakin ketergantungan terhadap kita. Karena di sini sifatnya sementara, memang positif, tetapi nanti kalau misalnya, oh guruku katakan Bu Farida ini memposisikan temannya, memposisikan diri sebagai teman ke siswa. Jadi nanti kalau kelas itu tidak ditunggu atau diajar oleh Bu Farida, nanti akan berbeda lagi. Nah itu sisi negatif dari sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Kalau sebagai pemantau di sini bedanya adalah ada jarak antara guru dengan siswa. Artinya apa? Guru sudah menjelaskan aturan apa yang sudah kamu langgar. Siswanya nanti menjawab, oh iya, saya melanggar ini. Konsekuensinya apa? Jadi tidak ada rasa apa ya? Kalau dibilang itu apa Pak? Rasa bukan konsep empatinya itu, kedekatannya itu tidak ada. Jadi seakan-akan ada jarak, saya guru, kamu siswa, kamu salah, yang kamu langgar apa, itu jelas sekali. Nah, pada posisi yang terakhir adalah manajer. Sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan untuk memberdayakan murid mencari solusi dari diri mereka sendiri. Artinya apa? Yang pertama, kita membuat murid itu merasa mengakui, dia tahu kalau dia salah. Yang pertama, mengakui dengan sadar, jadi bukan karena dipaksa. Yang kedua,
nanti setelah dia mengakui, dia harus paham keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Rizky. Tahap pertama sebelum kita untuk melakukan tiga restitusi adalah kita membuat dulu keyakinan kelas. Dari keyakinan-keyakinan kelas nanti akan menjadi budaya positif dan menjadi keyakinan sekolah yang diyakini oleh seluruh warga sekolah. Nah, kemudian setelah siswa itu tahu, oh ini loh keyakinan yang sudah saya langgar, konsekuensinya nanti seperti ini, guru mengarahkan kembali ke siswa, mencarikan solusi yang terbaik. Jadi masalah siswa ini nanti selesai tanpa ada rasa trauma, tanpa ada rasa membenci, dan kemudian untuk berikutnya dia akan semakin sadar terhadap keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, kalau kita masukkan ke dalam tabel penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini ternyata akan menghasilkan identitas gagal. Nah, ini Bapak Ibu harus hati-hati ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, nanti hasilnya akan menghasilkan siswa yang memberontak, yang pendendam, cenderung menyalahkan orang lain. Pernah kan seperti kalau ditanya, loh ini bukan saya Bu, itu Bu lah, menyalahkan orang lain. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Mungkin ini tanpa kita sadari ya. Nah nanti perlahan-lahan kita ubah perilaku kontrol negatif ini ke arah yang positif. Di situ ada teman, pemantau, manajer. Kalau teman dan pemantau sifatnya nanti sementara. Efeknya ketergantungan untuk yang teman, untuk pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau kita memposisikan sebagai pemantau, siswa tidak kita atasi, dia akan kembali ke posisi semula, langgar lagi. Oh, tidak ada guruku, langgar lagi. Jadi kalau diawasi, oh itu ada bunyi yang masuk. Nah, seperti itu. Berarti kita masih memposisikan sebagai pemantau. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi yang paling tepat yang mana kira-kira? Sebagai manajer. Karena nanti hasilnya kita akan menguatkan watak atau karakter siswa. Nah, itu ending yang kita inginkan sesuai visi dan prakarsa perubahan yang sudah kita buat pada minggu yang lalu. Segitiga restitusi. Apa restitusi? Tadi sudah sempat dijelaskan Bu Rizky ya, untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki, bukan mencari-cari kesalahan, tetapi membantu murid menyelesaikan masalahnya, supaya dia bisa, suatu saat dia bisa punya karakter yang lebih kuat dari kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Berikutnya, langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan di sini? Ketika anak bersalah, jenengan panggil, biasanya disendirikan, tidak ditangani di kelas ya. Jangan ditangani di kelas, Bapak Ibu, nanti dia muncul rasa malu atau minder. Jadi misalnya si A ini melakukan pelanggaran, kita panggil ke ruang guru. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Saya yakin anak-anak yang berbuat salah itu pasti ada sedikit banyak rasa takut. Nah, kalau ada rasa takut biasanya anak akan defensif. Artinya apa? Dia akan membela diri, tidak akan mau mengutarakan masalahnya. Nah, ini peran kita stabilkan. Nah, semua orang itu pasti punya kesalahan. Bu guru aja loh, ya, yang sudah mengajar kamu ini juga pernah berbuat salah. Wajar, jadi berbuat salah itu wajar. Kita stabilkan dulu emosinya. Setelah itu, rasa takutnya akan menurun. Baru kita masuk ke tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, tadi kira-kira apa yang sudah kamu lakukan di kelas tadi? Itu Bu, saya misalnya saya mengambil pensil teman saya tapi tidak izin. Nah, dia tahu kesalahannya. Nah, kalau seperti itu, nah kira-kira perbuatan kamu itu benar atau salah? Salah Bu. Menurut keyakinan kelas kita itu bagaimana? Karena sebelumnya sudah dibuat keyakinan kelas. Dibuatnya itu pada awal semester baru. Ya, ketika anak-anak sudah, oh iya,
kalau mengambil barang orang lain artinya kita merugikan orang lain, tidak menghargai orang lain, ya. Kemudian juga melanggar ketertiban di kelas dan sebagainya. Karena sudah tahu keyakinan, otomatis dia akan tahu konsekuensinya. Kamu kan sudah tahu keyakinan kelas kita ya, seperti itu. Kira-kira konsekuensinya apa? Dia pasti akan mengutarakan. Iya Bu, nanti saya akan pertama saya akan meminta maaf kepada teman saya. Kemudian yang kedua, konsekuensinya yang sesuai dibuat di dalam kelas. Itu dilaksanakan. Nah, peran guru di mana? Memberikan solusi yang lain. Kita tawarkan solusi yang lain. Kenapa sih nak kamu itu sampai pinjem ngambil pensil temanmu? Kenapa? Nanti pasti ada alasannya. Ya karena itu Bu, pensil saya satu patah. Oh berarti nanti berikutnya diusahakan kalau di rumah masih ada pensil lagi, kamu rautin dibawa jadi ada cadangan misalnya. Atau yang kedua nanti kalau mau pinjam itu harus bilang dulu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, anak mendapatkan solusi dan tidak akan merasa tertekan. Berikutnya saya yakin kita tinggal memantau perkembangan apakah anak itu masih mengulangi atau tidak. Dan ini sudah saya praktekkan di kelas. Alhamdulillah untuk beberapa hari ini sudah muncul dampak positifnya sudah ada. Nanti tinggal kita pantau. Nanti kalau misalnya sifatnya tetap, nanti bisa kita bentuk keyakinan sekolah ya Bu ya. Nah ini contoh yang sudah saya lakukan. Kasus satu ini tidak membawa buku. Ini sering ini kita temui ya. Sudah diberikan jadwal tapi bukunya tidak dibawa. Kasus kedua, lupa tidak mengerjakan tugas. Di skip aja Pak, nanti bisa lihat di YouTube ya. Ini sudah saya upload di YouTube, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Langkah-langkah segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saat anak melakukan pelanggaran itu kita stabilkan identitasnya dulu supaya anak tidak takut atau defensif. Ya, kalimatnya seperti tadi yang sudah saya contohkan. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Berikutnya Pak, angka yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu alasan kenapa. Pasti dia punya alasan tertentu kenapa melakukan seperti itu. Setelah anak-anak mengutarakan alasannya, baru kita masuk ke yang ketiga. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita kembali kepada keyakinan kelas. Kalau itu memang di kelas, kalau pelanggarannya sifatnya umum di sekolah berarti ada keyakinan sekolah. Kalau ada keyakinan kelas dan sekolah berarti anak pasti tahu keyakinan-keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah dilanggar dan otomatis tahu konsekuensinya. Karena konsekuensi itu yang menawarkan adalah anak, bukan guru. Jadi jenengan kalau membuat keyakinan kelas, kira-kira kalau konsekuensi seperti ini berat atau tidak untuk kalian jalankan. Kalau anak-anak sudah setuju, sepakat Bu, sepakat. Itu yang akan kita gunakan nanti pada setiap kali pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Lanjut Pak. Oh, sudah, terima kasih ternyata. Alhamdulillah ya. Sudah tuntas Bapak Ibu diseminasi kami tentang budaya positif sekolah. Mudah-mudahan membawa manfaat, setidaknya nanti bisa jadi ya masukan ya Pak ya. Mungkin bisa dipraktekkan untuk di kelas Bapak Ibu semua. Terima kasih.
Saya kembalikan ke Bu Rizky untuk menutup. Oke, Bapak Ibu, sekian pemaparan tentang budaya positif yang sudah kami bertiga sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada jenengan semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.